Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ani. Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang penyelesaian limit fungsi polinomial dengan menggunakan algoritmanya. Nah, sebelumnya Ibu akan merefresh dulu ya, ingat-ingat lagi materi sebelumnya ya. Untuk algoritma yang harus selalu kalian lakukan tiap menyelesaikan soal limit adalah yang pertama dengan melakukan uji limit atau tes limit. Nah, tes limit ini bisa kita lakukan dengan cara mensubstitusikan nilai X ya yang ada di bawah tanda limit ke dalam fungsinya. Apabila hasilnya bukan 0/0, maka proses limitnya selesai sampai di situ saja dan sudah ketemu hasilnya. Namun, apabila kalian menjumpai hasil 0/0, maka lanjutkan ke proses yang kedua. Proses yang kedua itu adalah dengan melakukan faktorisasi dari fungsi X-nya. Untuk faktorisasi fungsi X bisa kita lakukan dengan cara memfaktorkan fungsi tersebut. Lalu, seperti yang telah kita ketahui di video sebelumnya sudah ada contoh soalnya ya. Kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, baru kita substitusikan nilai X-nya. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, Ibu akan menjelaskan penyelesaian limit fungsi untuk bentuk fungsi irasional. Nah, untuk penyelesaiannya nanti, yaitu dengan mengalihkan akar sekawannya. Seperti yang telah kita ketahui, kalian sudah pelajari ini di jenjang sebelumnya ya. Untuk sekawan dari bentuk akar, nah bisa kita lihat di sini. Kalau akar A itu sekawannya akar A juga. Selanjutnya untuk akar A plus minus B sekawannya menjadi akar A minus plus B. Ini artinya kalau di sini tandanya positif, maka sekawannya positif ini akan berubah menjadi negatif. Jadi contohnya misalkan akar A plus B sekawannya menjadi akar A minus B, atau kebalikannya akar A minus B sekawannya menjadi akar A plus B, gitu ya. Selanjutnya, nah ini juga sama, A plus minus akar B sekawannya juga A minus plus akar B. Ini artinya juga sama seperti yang di atasnya. Misalkan di sini A plus akar B sekawannya menjadi A minus akar B. Plus yang di sini berubah menjadi negatif atau minus ya sekawannya. Atau kebalikannya juga, A minus akar B sekawannya menjadi A plus akar B. Dan yang terakhir, apabila dua-duanya itu bentuknya akar, juga sama seperti yang di atasnya. Akar A ditambah akar B sekawannya menjadi ditambahnya berubah menjadi negatif. Jadi akar A min akar B, atau akar A min akar B sekawannya menjadi akar A plus akar B. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lakukan operasi hitung fungsi irasionalnya terlebih dahulu ya. Untuk contoh operasi hitung fungsi irasional yang pertama, kita ambil contoh seperti ini, 3 plus akar 2. 3 plus akar 2 ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan sekawannya. Kita tulis ulang ya, 3 plus akar 2. Apabila kita kalikan dengan sekawannya, kita lihat dulu di sini. Tandanya positif, berarti sekawannya menjadi negatif. Di sini angkanya dan akarnya, letak akarnya sama, tetap sama. Cuma tandanya saja yang berubah. Berarti dikalikan dengan sekawannya, berarti 3 min akar 2. Nah, ini adalah sekawannya. Berarti kalian ingat bentuk ini ya. A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat selalu bentuk ini. Ya. Ini ya. Nah, untuk 3 plus akar 2 kali 3 min akar 2, kita jadikan bentuk A dan B dulu. Ya, biar kalian paham ya. 3 di sini, Ibu misalkan ini sebagai A, dan akar 2-nya, Ibu misalkan sebagai B. Nah, A-nya adalah 3, B-nya adalah akar 2. Jadi,
Hasil perkalian dari 3 plus akar 2 dikalikan dengan 3 min akar 2 adalah A kuadrat. A kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi B kuadrat. B-nya adalah akar 2. Berarti akar 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi akar 2 dikuadratkan berarti 2 ya. Hasilnya adalah 7. Begitu ya. Selanjutnya kalau ada soal seperti ini, akar 5 min akar 2, kita rasionalkan, yaitu dengan mengalihkan skalanya, gitu ya. Nah, sama dengan yang atasnya tadi, kita kalikan dulu skalanya. Akar 5 dikurangi akar 2, dikalikan dengan skalanya. Di sini tandanya negatif, berarti skalanya tandanya menjadi positif. Jadi akar 5 ditambah akar 2. Di sini A-nya berapa? Ya betul, A-nya adalah akar 5. Dan B-nya adalah ya akar 2, betul sekali. Jadi ketika kita masukkan ke dalam A kuadrat min B kuadrat, maka A kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan dikurangi B kuadrat. B-nya adalah akar 2. Dikuadratkan sama dengan akar 5 dikuadratkan, akarnya hilang, jadi 5 dikurangi akar 2 dikuadratkan, hasilnya 2 sama dengan 3. Mudah bukan? Operasi hitung ini akan kita gunakan untuk menghitung limit fungsi irasional. Nah, untuk contoh-contoh soalnya coba kita lihat ya. Untuk contoh soal yang pertama, untuk limit fungsi irasional adalah limit x mendekati 0 dari x per akar 5 min x dikurangi akar 5. Ingat algoritmanya, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah dengan uji limit dulu ya. Coba kita uji dulu limitnya. Uji limit ini kita lakukan dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsinya. Min akar 5. Jadi kita masukkan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Jadi 0 per akar 5 min akar 5. Hasilnya adalah 0 per 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Boleh tidak? Ingat ya algoritmanya, kalau menjumpai hasil 0 per 0, maka kalian harus lanjutkan ke algoritma yang kedua. Kenapa 0 per 0 itu tidak boleh? Karena berapapun dibagi 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, begini ya. Nah, karena di sini limit fungsinya adalah fungsi irasional, maka ingat fungsi irasional harus kita rasionalkan, yaitu dengan cara mengalihkan skalanya. Berarti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita kalikan dengan skalanya. Nah, di sini karena penghubungnya adalah tandanya negatif, berarti skalanya menjadi positif. Yang akar 5 min x dan akar 5-nya tetap sama ya. Jadi bisa kita tuliskan limit x mendekati 0 dari x per akar 5 min x min akar 5, skalanya adalah, nah ini kita tulis dulu yang bawah. Nah, yang atas ini harus sama dengan yang bawah. Kenapa harus sama? Biar kalau dibagi hasilnya 1 ya. Ini kan kalau dibagikan hasilnya 1. Akar 5 min x ditambah akar 5 dibagi akar 5 min x ditambah akar 5 itu hasilnya 1 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dikalikan dengan skalanya, kita hitung limit x mendekati 0, yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Yang atas dengan yang atas berarti x kali akar 5 min x ditambah akar 5. Kemudian yang bawah, ingat kalau a plus b dikali a min b, hasilnya adalah a kuadrat min b kuadrat. Di sini a-nya adalah akar 5 min x, ini sebagai a. B-nya adalah akar 5, ini sebagai b. Maka di sini kita tulis akar 5 min x dikuadratkan menjadi akarnya hilang.
5 min X ya. Lalu tanda penghubungnya negatif. Min akar 5 dikuadratkan, akarnya hilang jadi 5 ya. Selanjutnya limit X mendekati 0 dari X kali akar 5 min X ditambah akar 5 per 5 dikurangi X dikurangi 5. 5 dan 5 habis ya, tinggal negatif X. Coret tinggal negatif X. Selanjutnya limit X mendekati 0. Nah, di sini X dan X-nya juga hilang, tinggal negatifnya. Nah, tinggal negatif akar 5 min X ditambah akar 5. Selanjutnya kita substitusikan nilai X-nya. Jadi X yang ini diganti dengan angka 0. Jadi negatif akar 5 dikurangi 0 kan tetap akar 5 ditambah akar 5, berarti negatif 2 akar 5. Ini adalah hasilnya gitu ya. Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau belum, coba kita kerjakan lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua tentang limit fungsi irasional. Limit X mendekati 0 dari fungsinya akar X plus 2 min akar 2 per X. Pertama-tama kita lakukan uji limit dulu. Uji limit itu apa? Ya, mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsinya. Kita tulis ulang ya. Limit X mendekati 0 dari X ditambah 2 min akar 2 per X. Disubstitusikan nilai X-nya, berarti hasilnya menjadi akar 0 plus 2 min akar 2 per 0 sama dengan akar 2 min akar 2 per 0 sama dengan 0 per 0. Ingat, ini tidak boleh ya, 0 per 0 tidak boleh karena hasilnya tidak terdefinisi. Berarti kalau menyukai hasil 0 per 0 dari uji limitnya, langkah selanjutnya adalah lanjut ke algoritma yang kedua, yaitu dengan mengalihkan skalanya karena ini adalah fungsi irasional. Kalau fungsi polinomial berarti dengan form faktornya ya. Nah, untuk mengalihkan skalanya, coba kita lihat ya. Cara penyelesaiannya adalah limit X mendekati 0 dari akar X plus 2 min akar 2 per X. Sekawannya, kita lihat di sini, tanda penghubungnya adalah tanda negatif. Berarti sekawannya menjadi positif. Ini ya. Karena tandanya negatif, maka skalanya tandanya berubah menjadi positif. Jadi akar X plus 2 ditambah akar 2 per. Nah, kalau yang atas seperti ini, yang bawah juga sama seperti yang atas. Tujuannya adalah agar ini hasilnya 1 ya. Kenapa hasilnya 1? Akar X plus 2 ditambah akar 2 dibagi dengan akar X plus 2 ditambah akar 2 itu kan hasilnya 1 ya. Yang atas dan yang bawah angkanya sama, berarti kalau dibagi hasilnya 1. Nah, selanjutnya setelah dikalikan dengan sekawannya, hasilnya menjadi, ingat ya, bentuk A min B dikalikan dengan A plus B menjadi A kuadrat min B kuadrat. Kita lihat ya, A-nya adalah min, ini A, lalu B-nya adalah akar 2. Jadi hasil dari perkaliannya adalah ini kuadrat, A kuadrat ya, atau akar X plus 2 dikuadratkan, berarti akarnya kan hilang, tinggal X plus 2. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif. Akar 2 dikuadratkan, hasilnya akarnya hilang, tinggal 2 per ini kali ini, yang bawah kali yang bawah. Jadi X kali akar X plus 2 ditambah akar 2. Selanjutnya limit X mendekati 0. Nah, hasil dari X plus 2 min 2, 2-nya kan habis. Jadi bisa kita coret-coret, tinggal X per, ini tetap sama X kali akar X plus 2 plus akar 2. Nah, kita amati di sini yang atas ada X, yang bawah ada X. Jadi bisa kita coret-coret. Selanjutnya menjadi limit X mendekati 0 dari 1 per akar X plus 2 ditambah akar 2. Kalau sudah mendapati bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Jadi 1 per akar 0 ditambah 2
ditambah akar 2, berarti 1/2 akar 3. Ini adalah hasilnya. Begitu ya? Ya, bagaimana, mudah bukan? Baik, sampai di sini dulu penjelasan Bu Anini tentang limit fungsi irasional. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.